دموعي سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep bid'ah yang dianut oleh kaum Wahabi, definisi bid'ah yang dibuat oleh kaum Wahabi itu terbukti menimbulkan banyak persoalan, menimbulkan banyak kekacauan di tengah-tengah umat Islam di sepanjang masa. Apa sebab? Karena definisi bid'ah ala mereka dan cara memahami dalil ataupun hadis yang berkaitan dengan definisi bid'ah itu menyelisihi salaf, sahabat, tabi'in, 4 imam mazhab dan ulama ahlus sunnah wal jamaah. Kalau sama mau bicara secara keilmuan, memang Nabi Muhammad tidak pernah melaksanakan maulidan. Memang sahabat Nabi tidak pernah melaksanakan maulidan seperti yang kita laksanakan maksudnya. Memang imam madhab itu tidak pernah melaksanakan maulidan. Tetapi apakah lalu pola fikir mereka sama dengan orang yang di sebelah kambing ini? Bahwasanya maulidan itu adalah sesuatu yang terkutuk? Ya enggak. Karena kalau mau ditarik kepada konsep bid'ah, Imam Syafi'i mengatakan bid'ah ada yang mahmudah, terpuji. Ashab madhab Syafi'i, Imam As-Suyuti mengatakan maulidan itu bid'ah mahmudah karena ada dalilnya, yaitu hadis Nabi mengakikohkan dirinya setelah Nabi sudah dewasa, padahal sebelumnya Nabi sudah diakikohkan. Dalam syariat akikoh itu cuma 1 kali, berarti yang kedua ini Nabi mensyukuri kelahirannya, itu mensyukuri maulid Nabi. Ibnu Hajar lain lagi. Ibnu Hajar mengatakan ada dalil pelaksanaan maulid, yaitu kias kepada perbuatan Nabi berpuasa setiap tanggal di mana pada hari itu Nabi Musa dibebaskan. Dan ini menjadi amalun mu'tadun, amal yang diulang-ulang fi tilkal waqti atau fi dzalikal waqti, pada waktu itu. Setiap tanggal Asyura, tanggal 10, orang-orang Yahudi berpuasa, alasannya ternyata mensyukuri karena Nabi mereka, Nabi Musa terbebas. Maka kata Nabi Muhammad, ya saya lebih berhak untuk mensyukuri itu. Terselamatkan artinya selamat dari kematian. Nabi Muhammad terlahir artinya ada, muncul. Sama-sama sebuah nikmat. Kalau mau ditarik kepada konsep umum, mensyukuri nikmat itu ajaran dalam agama. Mensyukuri nikmat dengan bersyukur, ucap alhamdulillah, dengan melaksanakan kebaikan, taqarrub, sedekah, ibadah, sujud, mendengarkan orang ceramah, mauidhah, baca sholawat. Ini kan konsepnya ada ya. Kalau toh misalnya oke, saya tidak mau maulidan, silahkan. Karena ada memang ulama yang mengatakan maulidan itu ya tidak boleh, ada. Asy-Syatibi misalnya ya, Imam Is'al Hanafi misalnya ada. Tetapi kalau lalu menteriakkan kepada orang yang melaksanakan maulid sebagai perbuatan terlarang dan melarang-larang itu, mencegah-cegah itu, di situ si bodohnya yang di sebelah kambing itu, di situ ya. Keterbatasannya di situ. Dia tidak faham bahwa ini amrun mukhtalafun bainal ulama. Ini sesuatu yang sudah diperselisihkan oleh ulama, sama dengan kunut. Kamu mau kunut mau enggak silahkan, tapi fahami. Ini toh orang yang kunut ada ulama yang diikuti. Kenapa harus kamu yakinkan mereka salah sehingga mau kamu lawan, mau kamu ingkari? Berarti tidak faham makna kaidah innama yungkarul mujma' alaihi. Jadi yang boleh diingkari itu adalah yang mujma', sesuatu yang sudah tidak ada ikhtilaf atau mafhum bid-daruri atau maklum minad-din, sudah tidak ada ikhtilaf sebuah kesalahan, maka itu masuk kepada objek yungkar, disebutnya mungkar. Kalau tarik ke konsep lain, amar ma'ruf nahi mungkar. Mungkar yang dinahi itu adalah yang mujma'. Orang melihara anjing tidak bisa menganggap kemungkaran karena bisa jadi itu ikut madhab yang anjing tidak najis. Kalau masih ditarik lagi, tapi kan Rasulullah tidak mencontohkan. Imam Syafi'i yang menurut kamu tidak maulidan, dalam riwayat yang tidak diragukan kesahihannya,
dinukil dalam kitab Tarikh Madinah Damaskus, bahkan diulang lagi oleh Imam Junaid al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad, diriwayatkan dari murid paling dekatnya yang menulis kitab Ar-Risalah, yang Imam Syafi'i yang mendikte, yang menulis, yaitu Imam Robi. Imam Syafi'i itu yakhtimu khutmatan wahidatan fi kulli lailatin, setiap malam hatam satu Quran. Kalau dalam puasa, khutmatan fi lailatin wa khutmatan fi nahariya, malam satu, siang satu, berarti selama bulan puasa 60 kali hatam Quran. Dan semua itu dibaca di dalam sholat. Apa pernah Nabi sehari hatam Quran dibaca dalam sholat? Tidak pernah. Kalau pertanyaannya, tidak pernah dicontohkan Nabi, tidak pernah dikerjakan Nabi, menjadi status hukum tidak boleh dikerjakan, Imam Syafi'i kok mengerjakan? Sehingga kita tidak bisa hatam seperti itu, bertakarub kepada Allah. Maka takliknya atau komentarnya Imam Ibnul Jauzi itu adalah bahwa menyibukkan diri istighol takarub bil birri dengan berbagai macam perbuatan baik itu anjuran dalam syariat. Kita tidak mampu untuk bisa hatam seperti Imam Syafi'i dalam Quran sehari satu kali dalam sholat. Kalau hari biasa setiap malam satu kali dalam sholat, dia mulainya. Sementara kalau kalau puasa nambah siang juga satu hari satu kali, kita tidak bisa. Konsepnya sama. Imam Syafi'i takarrub, melakukan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Tetapi kita tidak bisa seperti itu. Kita lakukan yang kita bisa, setahun sekali bermaulid. Sama-sama tidak dicontohkan Nabi secara praktik, tetapi sama-sama punya panduan dalil. Baca Al-Quran jelas, sholat berlama-lama dalam berdirinya jelas, itu anjuran. Menghatamkan Al-Quran jelas, memperbanyak Al-Quran, bulan Ramadan syahrul Quran jelas. Prakteknya tidak sama persis dengan Nabi, nggak menjadi persoalan karena Imam Syafi'i paham apa yang disebut dengan bid'ah dolalah itu, yaitu ma khalafa asy-syari'ah, ma khalafa al-adillah asy-syar'iyyah, bertentangan, bertolak belakang dengan dalil-dalil syariat. Mafhum mukhalafahnya, kalau sesuai dengan dalil syariat maka menjadi bid'ah mahmudah. Kan begitu konsepnya. Kalau sekarang ditarik, nggak ada bid'ah itu mahmudah hasanah, semua bid'ah mazmumah. Oke, itu masih bisa diterima. Tetapi ini adalah ketika bid'ah itu diartikan secara syariat. Apa bid'ah secara syariat? Dua indikatornya. Satu, uhdisa ala ghairi mithalin sabiq, sesuatu yang tidak pernah dicontoh. Tapi ini baru satu kriteria. Yang kedua, wa khalafa asy-syari'ah, dan bertentangan dengan syariah. Maka Ibnu Hajar yang juga tidak mengenal ada istilah bid'ah hasanah, bid'ah mahmudah, mengatakan bahwasanya kalau bid'ah secara lafzi ma'uhdisa ala ghairi mithalin sabiq, sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya, namanya bid'ah. Allah pelaku bid'ah, badi'us samawati wal ard. Nabi Muhammad bukan pelaku bid'ah, tapi lihat konsepnya, ma kuntu bid'an minar rusul. Saya bukan rasul yang bid'ah, artinya sebelum saya sudah ada rasul. Berarti kan soal contoh, dan tidak lagi terkait kepada Nabi Muhammad mencontohkan atau tidak, tapi pokoknya tidak pernah ada contoh sebelumnya, itu sudah bid'ah. Kamu anak pertama dari Sinta, maka kamu adalah bid'ah karena terlahir pertama kali dari Sinta. Sebelumnya Sinta tidak pernah melahirkan. Kamu sudah bid'ah secara bahasa. Maka kata Ibnu Hajar, kalau secara bahasa maka minha makanat mahmudatan, ada bid'ah itu yang terpuji. Minha makanat mazmumatan, ada yang tercela. Jadi semua yang baru yang tidak pernah ada contoh sebelumnya bisa baik bisa buruk. Tapi ini masalah bahasa. Kalau masalah syariat, idza utliqatil bid'atu fi urfi syar'i, bahasanya kalau sudah ditarik kepada term pembicaraan syariat maka tidak ada bid'ah yang hasanah. Kenapa? Karena definisinya adalah ma khalafah as-sunnah khalafa asy-syari'ah, yang bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan syariah. Maka tidak heran kalau orang bertanya, orang maulidan dilarang, memang maulid ini menentang sunnah yang mana? Itu Pak,
relevansi kita bertanya, saya maulidan kamu larang, memang dalam maulidan ini menentang sunnah Nabi yang mana, menentang dalil syariat yang mana. Kalau kamu minta dalil orang baca sholawat, ya lebih parah dari kambing. Maka pertanyaannya, saya menentang sunnah yang mana? Oh, tapi ini tidak dicontohkan. Kalau bicara tidak dicontohkan, kamu berarti masih terfokus kepada bid'ah hanya secara bahasa, belum secara syariat. Karena kalau sudah ditarik kepada term syariat, tidak pernah dicontohkan dan juga menyelisihi. Ini sudah diambil dari kaulnya Ibnu Hajar al-Asqalani yang keras dalam masalah bid'ah, juga Ibnu Rajab. Jadi memahami ucapan Imam Syafi'i, mereka klasifikasikan, oh maksud Imam Syafi'i bid'ah itu adalah secara bahasa. Memang iya kalau secara bahasa, ya. Pokoknya baru ya bid'ah, bahasa begitu, ya. Tapi kalau sudah secara syariat, enggak soal baru, enggak soal itu saja, tapi bertentangan dengan syariat atau tidak. Kalau bertentangan maka namanya bid'ah sudah. Kalau tidak bertentangan maka bukan bid'ah. Bagi mereka disebutnya sunnah hasanah karena bid'ah bertentangan dengan sunnah. Nah, sunnah hasanah ini kita sebutnya bid'ah mahmudah. Kenapa kita sebut bid'ah? Karena kita masih pakai secara bahasa. Ini nggak ada contoh. Kenapa disebut mahmudah? Tapi sesuai. Kamu mau sholat zuhur 5 rakaat kalau begitu, Nabi 4 rakaat dan itu statusnya wajib. Tidak boleh kamu menambah menjadi 5. Kalau kamu menambah menjadi 5, kamu melanggar syariat, melanggar dalil syariat. Wajibnya 4, kamu kok 5. Kalau orang maulidan, dalil syariat mana yang dilanggar? Nah, itulah relevansinya kita berpikir, ulama itu berpikir. Jadi kalau ada kiai-kiai sepuh yang ngomong, dalilnya mana melarang ini kok kamu larang? Terus dibalik, ya dalilnya mana melaksanakannya? Ya dalil melaksanakannya banyak, apa yang dilaksanakan? Kan bid'ah itu kalau kamu mau bicara tentang syariat kan sederhana saja. Tidak pernah ada contoh karena disebut bid'ah. Kalau sudah ada contoh nggak bid'ah lagi. Dan bertentangan dengan dalil. Karena dalil itu nggak hanya contoh, ada qauliyah, ada fi'liyah, ada takrir ya. Jadi begitu ya. Jadi kalau ada orang duduk di sebelahnya kambing, sama-sama berjenggot, terus ditanya, kambing tidak maulidan, oke, sebelahnya juga tidak maulidan, tapi si kambing tahu kalau orang yang maulidan silahkan, dia punya dalil. Nah, yang sebelahnya ini ngotot, yang maulidan itu harus kita lawan, karena itu melakukan kemungkaran, nahi mungkar. Maka jelas kambing itu sama-sama berjenggot, tapi dia lebih pandai. Ya siapa yang mewakili orang di sebelah kambing ini? Silahkan siapa saja ya. Semoga ada manfaatnya. Ini yang saya maksud kritik yang halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.